bantuan doa bisa ngisi di kolom live chat ya. Jangan lupa. Teman-teman, sebelum kita mulai Kids, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami mau memulai CG Kids. Berkati CG Kids dari awal, pertengahan, dan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput tidak berbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung melalui sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung melalui sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah pun kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart.
diangkat menjadi anaknya. Oh haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Oh haleluya. Kasih Yesus sungguh sempurna, ku diangkat menjadi anaknya. Oh haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Oh haleluya. Sekarang waktunya untuk menyembah Tuhan. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I never forget, never forget. I grow up serving you. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I never forget, never forget. I grow up serving you. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I never forget, never forget. I grow up serving you. Yuk, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, yuk adik-adik kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami mau Tuhan untuk mengenal-Mu lebih lagi melalui firman Tuhan. Kami mau Tuhan untuk diajar dan kami mau untuk belajar. Terima kasih Tuhan Yesus, terangi hati kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Halo adik-adik, siapa yang di sini pernah sakit? Apa yang adik-adik lakukan ketika adik-adik sakit? Ya, benar sekali. Ketika kita sakit, kita pasti berdoa ke Tuhan Yesus untuk minta Tuhan Yesus menyembuhkan setiap kita. Nah, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang senang sekali untuk menyembuhkan setiap kita dan menolong mereka yang membutuhkan. Dan tahukah adik-adik, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus juga mau setiap kita juga melakukan apa yang Tuhan Yesus pernah lakukan, yaitu menyembuhkan mereka yang sakit dan menolong mereka yang membutuhkan. Seperti cerita Alkitab berikut ini.
Oh iya adik-adik, sebelum kita lanjut untuk mendengarkan cerita Alkitab, adik-adik jangan lupa ya untuk isi live chat di bawah ini. Ayo adik-adik isi yuk, nanti ada teman-teman yang juga membantu untuk mendoakan adik-adik. Apapun pergumulan adik-adik, jangan khawatir, Tuhan Yesus pasti tolong. Jangan lupa ya untuk isi live chat di bawah ini adik-adik. Suatu hari Petrus dan Yohanes datang ke bait Allah. Di sana ada seorang lumpuh yang sejak lahir sehingga ia harus diusung. Setiap hari orang lumpuh itu ditaruh di pintu gerbang bait Allah untuk meminta-minta. Ketika orang lumpuh itu melihat Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, maka dia meminta sedekah. Ketika Petrus dan Yohanes melihat orang itu, Petrus menatap dia dan berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah." Lalu minta memegang tangan kanan orang itu dan seketika itu juga kuatlah kakinya. Dia melonjak berdiri lalu berjalan ke sana kemari. Semua orang yang melihatnya memuji Tuhan. Petrus menyembuhkan orang sakit sama seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia masih ada di bumi. Jika Petrus dipakai Tuhan untuk menyembuhkan dan menolong orang lain dengan kesulitan mereka, demikian juga Tuhan mau memakai hidup kita. Gimana adik-adik setelah mendengarkan cerita Alkitab tentang Petrus tadi? Pasti adik-adik juga mau kan dipakai oleh Tuhan seperti Petrus dipakai oleh Tuhan. Adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan, "Lord Jesus, I want to have the gifts of faith, healing, and miracles." Nah, kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, maka yang kita lakukan adalah yang pertama, rindu kepada Tuhan. Ya, kalau kita mau dipakai Tuhan, kita harus minta kepada Tuhan, kita harus punya kerinduan kepada Tuhan. Kita bisa berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, aku mau dipakai oleh Tuhan." Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab doa kita dan Tuhan pasti akan memampukan setiap kita, adik-adik. Tuhan pasti akan membuat kita mampu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jadi, adik-adik jangan khawatir ya. Ketika adik-adik rindu untuk dipakai oleh Tuhan, Tuhan yang akan memampukan adik-adik. Yang kedua, berani mendoakan. Jadi, kita jangan sampai berhenti hanya mau dipakai oleh Tuhan saja. Kita juga harus melakukannya. Adik-adik, ayo sama-sama kita belajar untuk berani melangkah bersama dengan Tuhan. Contohnya, kita mau dipakai untuk mendoakan orang-orang yang membutuhkan. Bukan hanya orang yang sakit saja, tapi juga orang-orang yang membutuhkan pertolongan yang lain. Misalnya, kita bisa mendoakan teman kita yang sedang sakit, atau mendoakan teman kita yang kesulitan di pelajarannya. Kita juga bisa mendoakan teman kita yang sedang sedih, hewan peliharaannya mati, atau mendoakan teman kita yang papa mamanya suka bertengkar, dan yang lain-lain. Nah, kemudian cara untuk mendoakannya bagaimana? Caranya, adik-adik bisa pertama-tama adik-adik bisa tanyakan dulu masalah apa yang teman-teman adik-adik hadapi. Misalnya teman-temannya sedang sakit atau mengalami masalah yang lain. Kemudian adik-adik bisa mulai berdoa, bisa mulai menaikkan syukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan boleh mendoakan teman adik-adik.
Nah, kemudian kalau misalnya masalah yang sedang dihadapi sakit penyakit, adik-adik bisa perintahkan untuk sakit penyakit tersebut pergi di dalam nama Yesus. Kalau masalahnya yang lain, adik-adik bisa minta tangan Tuhan untuk menolong teman adik-adik tersebut. Dan jangan lupa ya adik-adik, di akhir doa adik-adik bisa bilang dan beriman dalam nama Yesus sudah terima kesembuhan. Oke? Nah, kalau misalkan adik-adik mendoakan teman adik-adik yang tadi sedang sakit, adik-adik juga boleh untuk tanyakan kepada teman yang sakit tadi, apakah sudah ada perubahan setelah didoakan. Kalau misalkan belum ada perubahan, adik-adik jangan menyerah ya. Adik-adik bisa minta ke temannya untuk, ayo aku doakan sekali lagi. Adik-adik harus tetap percaya ya, kalau Tuhan Yesus pasti menjawab doa adik-adik. Untuk ayat utama kita minggu ini, adik-adik bisa lihat di Yohanes 14 ayat ke-12. Firman Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi, ayo kakak ajak kita berdoa untuk mengakhiri CG malam hari ini. Adik-adik lipat tangan, kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat CG hari ini. Kami belajar Tuhan untuk Engkau pakai Tuhan seperti Petrus. Tuhan, berikan kami kemampuan untuk kami boleh melangkah bersama denganmu, agar kami juga berani Tuhan untuk mendoakan orang yang sakit dan memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Tuhan Yesus, pakai kami untuk mengerjakan perkara-perkara yang lebih besar daripada yang pernah Kau lakukan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memakai hidup setiap kami. Adik-adik, angkatlah kedua tangan kalian. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan terimalah penyertaan, kekuatan dan kemampuan untuk berjalan di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.